Cerita dimulai dari Boruto sudah mengeluarkan Rinne Sharingan yang ada di dahinya, dan dia juga sudah memberikan dua pedang Rikudo miliknya kepada Hidan dan Deidara. Situasi benar-benar sangat tidak terduga, banyak kejadian yang menarik, sehingga membuat Boruto memutuskan untuk membuat tim dengan mereka berdua. Saat itu Hidan yang memegang pedang Rikudo sedikit canggung, sebab dia masih merasa semua ini tidak nyata, tapi dia tidak mau memikirkan hal itu terlalu lama. Dia ingin bersenang-senang dengan kesempatan ini, apalagi Boruto memberikannya kekuatan yang sangat luar biasa. Saat itu Boruto mengeluarkan sinar terang dari dahinya, dan tiba-tiba tanah yang ada di bawah langsung hancur. Ternyata Otsutsuki itu ada di bawah untuk memulihkan kekuatannya. Deidara yang melihat Boruto langsung berkata, "Kekuatan yang indah sekali. Kau bisa membuat ledakan sebesar itu dengan mata yang ada di dahimu. Entah mengapa aku merasakan patuh dan tunduk padamu mulai dari sekarang." Hidan yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Hei Deidara, kau tidak perlu memujinya sampai sejauh itu. Dia masih bocah, tapi sepertinya aku setuju denganmu. Kau memiliki mata yang luar biasa. Sebuah kehormatan bagiku melihat hal langka seperti ini dari dekat." Boruto yang mendengar itu langsung mengeluarkan Goududama dari pundaknya dan berkata, "Sudah cukup berbicara. Aku sudah mengeluarkan dia dari persembunyiannya. Deidara, ikutlah denganku. Kita akan membuat celah dan melukai Otsutsuki ini. Setelah berhasil, aku akan memberikannya langsung padamu Hidan. Jadi diamlah di sini, Jubi milikku akan melindungimu jika ada serangan tiba-tiba seperti sebelumnya." Hidan yang mendengar itu mengayunkan pedang Rikudo milik Boruto yang ada di tangannya. Saat itu dia benar-benar bersemangat dan berkata, "Baiklah Uzumaki Boruto, aku akan mengikuti rencanamu tanpa bantahan sedikit pun." Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Jangan ubah sikapmu mendadak seperti Deidara, aku lebih senang kau seperti sebelumnya." Deidara yang mendengar itu tertawa. Dia langsung mengeluarkan tanah liat miliknya dan kembali mengeluarkan elang dan langsung naik ke atas. Saat itu Deidara berkata, "Baiklah, aku akan menggunakan ini untuk menarik perhatiannya. Aku tidak seperti kau yang bisa terbang ke atas langit. Hei Hidan, jangan kacaukan rencana ini, apalagi aku tahu kau benar-benar mulai menikmati kesempatan untuk hidup dan lepas dari Edo Tensei lagi kan?" Hidan yang mendengar itu membalas, "Hei brengsek, kau tidak harus menggodaku seperti itu dasar Deidara. Tapi entah mengapa, setelah kau melakukan ini kepada kami berdua, aku mulai yakin kalau kau bisa membuat kami benar-benar hidup dan tidak dalam tubuh Edo Tensei ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Santai saja, aku tidak pernah menarik ucapanku. Jika kalian memang mau, aku akan melakukannya, selagi tubuh Edo Tensei kalian yang ini tidak hancur." Deidara yang mendengar itu membalas, "Apa kau tidak khawatir kalau kami akan mengacau lagi jika perang ini sudah selesai? Seharusnya kau sudah tahu tentang kami di masa lalu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jika kalian melakukan hal bodoh, tentu saja aku akan menjadi lawan kalian saat itu. Seharusnya kau tidak perlu menanyakannya lagi kan?" Hidan yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Aku mulai suka denganmu Uzumaki Boruto. Ternyata kau jauh lebih menarik, aku pikir kau sedikit kaku." Setelah mendengar itu, Boruto perlahan terbang ke atas langit. Dia membusungkan kedua telapak tangannya, dan muncul Rinnegan milik Momoshiki. Menyaksikan itu Hidan langsung bereaksi dan berkata, "Sial, kau masih memiliki hal yang aneh. Siapa kau sebenarnya? Ini benar-benar membuatku penasaran." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku hanya bocah Kyuubi seperti yang kau katakan, tidak lebih dari itu." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menghilang dengan kedipan cahaya. Saat itu Boruto muncul dari belakang Otsutsuki dan berusaha melukainya. Otsutsuki yang menyadari kehadiran Boruto langsung mengeluarkan jaring magma lahar api ke arah Boruto. Boruto yang menyaksikan itu langsung menebas jaring itu dengan pedangnya yang sudah dilapisi shiden, dan dia dengan mudah menghalau serangan tersebut. Saat itu Boruto melemparkan pedangnya, dan dia langsung mengeluarkan segel Kage Bunshin. Tiba-tiba pedang Boruto bertambah menjadi ratusan, dan mengarah ke Otsutsuki yang ada di depannya. Otsutsuki yang menyaksikan Boruto mencoba mendesaknya, dia langsung menggunakan besi yang keluar dari telapak tangannya, dan mementalkan Bunshin pedang Boruto. Tapi pada saat hendak melakukannya, Deidara sudah menunggu itu dari atas langit. Dia mengeluarkan dua naga raksasa tanah liat miliknya, dan langsung menuju ke arah Otsutsuki tersebut. Menyaksikan Deidara mendesaknya dari atas, Otsutsuki itu langsung terbang dan melayang ke atas langit untuk menghindar.
Deidara yang menyaksikan itu langsung menggerakkan dua naganya untuk mengejar Otsutsuki tersebut. Hidan yang melihat pertarungan mereka berdua di bawah benar-benar senang dan bahagia. Dia tidak berhenti senyum dengan wajah liciknya itu. Dia terus memegangi pedang Rikudo yang ada di tangannya. Dia merasa seperti mendapatkan sebuah karunia. Tapi beberapa saat kemudian, Hidan sedikit lengah. Otsutsuki itu ternyata menuju ke arahnya dan akan menghancurkan tubuh Hidan dengan cambuk yang keluar dari pundaknya. Hidan yang menyaksikan itu langsung menggunakan pedang Rikudo yang ada di tangannya, dan cambuk Otsutsuki itu langsung mental. Menyaksikan Hidan sudah diperalati oleh senjata milik Boruto, Otsutsuki tersebut langsung menjauh dan menghilang dari depan Hidan. Menyaksikan Otsutsuki itu kabur, Hidan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Luar biasa sekali. Ini, pedang yang aku cari-cari. Aku tidak menyangka ini ada di tanganku. Sial, aku tidak bisa menyembunyikan rasa senangku." Setelah hal tersebut, Otsutsuki langsung muncul dari atas langit yang sangat tinggi. Deidara yang menyadari Otsutsuki itu kembali, dia menggerakkan naganya menjadi lebih cepat dari biasanya, dan tidak membiarkan Otsutsuki itu bersantai. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan segel jutsu yang banyak di tangannya. Tiba-tiba, keluar rantai dari tangannya, dan rantai itu sangat panjang, dan mengejar Otsutsuki tersebut. Melihat kedua serangan yang akan mendekatinya, Otsutsuki tersebut langsung mengedipkan kembali rinnegan hitamnya. Dia menciptakan gelombang air raksasa seperti tsunami yang turun dari atas langit. Melihat air yang besar akan menjatuhi mereka semua yang ada di bawah, Boruto langsung melepaskan rantai yang ada di tangannya, dan membawa Deidara untuk menjauh, dan langsung menggunakan Hiraishin dan muncul kembali di atas kepala Jubi. Saat itu Boruto langsung memerintahkan Jubi untuk membuat sebuah pelindung sebab mereka akan kedatangan atau kejatuhan air yang sangat besar dari atas langit. Mendengar perintah dari Boruto, Jubi langsung menggerakkan semua ekornya dan melindungi mereka. Alhasil, gelombang air itu berhasil tidak mengenai mereka secara langsung, bahkan ada yang mengejutkan. Seluruh tubuh Jubi langsung terluka akibat menahan volume gelombang air sebesar itu hanya untuk melindungi mereka. Saat itu Deidara langsung berkata, "Sial, dua nagaku juga langsung hancur dan tidak bisa meledak akibat gelombang air sebanyak itu. Tapi mengapa kau tidak menggunakan karmamu untuk menyerapnya seperti sebelumnya yang biasa kau lakukan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu bukan ninjutsu yang terbuat dari cakra, itu adalah sumber mata air asli. Aku bisa mengetahui dia menggunakan kemampuan teleportasinya dan memindahkan air dari laut dan menjatuhkannya dari atas sana. Maka tidak ada satu-satunya cara selain untuk bertahan sekarang." Hidan yang mendengar itu membalas, "Sialan. Jadi dia masih mempunyai kekuatan sebesar ini? Tapi bagaimana dengan yang lain? Apa mereka tidak terkena efek dari kemampuan Otsutsuki?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku kira tidak. Dia hanya menargetkan satu titik, yaitu kita bertiga. Tapi kalian juga bisa merasakan getaran akibat gelombang air darinya masih juga belum berhenti sampai sekarang." Deidara yang mendengar itu membalas, "Jadi sampai kapan kita akan bertahan? Apa kau tidak khawatir jika dia tiba-tiba muncul dari depan kita dan berhasil menghancurkan pelindung dari ekor Jubi ini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, mataku bisa tembus pandang walaupun di tempat tertutup seperti ini. Dia masih melayang di atas sana." Beberapa saat kemudian, Boruto langsung melepaskan pelindung dari ekor Jubi, dan mereka menyaksikan dengan jelas, sebagian tanah yang ada di bawah langsung retak. Tapi pada saat sibuk melihat daerah sekeliling, muncul banyak besi panjang dengan kandungan magma api di setiap sisinya. Hidan dan Deidara yang menyaksikan itu langsung mengarahkan pedang Rikudo milik Boruto, dan berhasil mementalkan serangan berbahaya itu dengan mudah. Boruto yang menyaksikan itu langsung tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Kalian bisa melakukannya dengan kesadaran sendiri." Hidan yang mendengar itu berkata, "Serangan yang tadi itu benar-benar berbahaya. Getaran dan rasa panasnya bahkan bisa aku rasakan melalui pedang milikmu ini Boruto." Deidara yang mendengar itu membalas, "Sepertinya dia mulai menargetkanmu Hidan. Dari tadi serangannya jika aku perhatikan, dia hanya fokus satu titik ke arahmu. Sepertinya dia kesal melihat kemampuanmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi kau menyadarinya juga ya?" "Itu benar. Dia tahu walaupun kau tidak sekuat diriku, tapi kau memiliki kemampuan yang sangat berbahaya baginya. Tapi sayang sekali, jika kau cerdas, kau sudah berhasil melumpuhkannya sebelumnya."
Hidan yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Hei ayolah, aku hanya ingin bersenang-senang sebelumnya, tapi aku tidak percaya dia sekuat ini. Tapi aku tidak akan lengah dan meremehkan dia seperti sebelumnya. Aku akan mengeksekusinya jika aku sudah memulai ritualku." Boruto yang mendengar itu hanya diam. Dia langsung menghilang kembali secara tiba-tiba dari depan mereka berdua. Deidara yang menyaksikan itu juga langsung bergerak. Dia menaiki elang miliknya dan menjalankan strategi yang sudah dijelaskan Boruto sebelumnya. Otsutsuki yang menyaksikan mereka bisa bertahan. Dia langsung melihat di area Naruto dan yang lainnya melawan kedua makhluk yang berasal dari planet lain yang musuh dari Otsutsuki di masa lalu. Saat itu dia mempersiapkan untuk mengeluarkan jutaan pecahan tubuhnya untuk membuat pengalihan. Sebab pertarungan ini sudah kemana-mana dan dia merasa dirugikan. Apalagi dia juga menyadari tubuh lamanya ini harus segera beristirahat. Aliran darahnya perlahan membeku akibat selalu menggunakan kekuatan yang besar, karena Boruto selalu memaksanya untuk melakukan ini. Saat itu Jubi yang ada di bawah Hidan tiba-tiba bergerak tidak normal, sehingga membuatnya kesulitan dan akan jatuh ke bawah. Saat itu Hidan berkata, "Sial, apalagi monster, mengapa kau tidak bisa diam? Kau membuatku hampir jatuh." Setelah Hidan berkata demikian, ternyata dia melihat kaki Jubi sedang tertusuk besi yang muncul dari bawah tanah, sehingga membuat Jubi kesakitan. Hidan yang tidak mau mengganggu Boruto dan Deidara yang sedang bertarung, dia berinisiasi untuk menghilangkan rasa sakit akibat besi yang menusuk Jubi. Saat itu Hidan perlahan turun ke bawah, tapi tiba-tiba batang besi yang menusuk kaki Jubi tiba-tiba berukuran menjadi besar dan tinggi dan akan menusuk Hidan. Hidan yang terkejut melihat itu, langsung refleks mengayunkan pedang miliki Boruto, dan alhasil besi itu hancur berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun. Tanpa berlama-lama, Hidan langsung menghancurkan semua besi yang menusuk kaki Jubi dengan pedang Rikudo milik Boruto, sehingga membuat Jubi akhirnya bisa bergerak bebas kembali. Setelah hal tersebut, Hidan melihat sebuah piramida pasir besar milik Gaara di area selatan. Mereka semua sedang bertarung luar biasa melawan dua makhluk asing seperti Otsutsuki. Menyaksikan itu Hidan berkata, "Sial, pertarungan ini semakin seru. Aku bahkan ingin memamerkan senjataku ini di depan mereka semua, tapi sepertinya aku tidak bisa mengacau. Aku juga harus menyiapkan diriku. Ya walaupun aku merasa sedikit aneh, ini pertama kalinya aku patuh dengan manusia. Dasar bocah Kyuubi, dia benar-benar sangat menarik." Setelah hal tersebut, Boruto benar-benar bentrok dengan Otsutsuki itu di atas langit. Sedangkan Deidara terus melemparkan tanah liat C2 miliknya untuk menangkap Otsutsuki itu yang selalu kabur darinya. Mereka hanya membutuhkan satu luka tetesan darah dan kemudian memberikannya kepada Hidan. Tapi Otsutsuki itu juga tidak mau meremehkan mereka lagi. Sebab ini yang harus dia rasakan akibat merendahkan umat manusia. Dia harus membayar mahal, seluruh tubuhnya benar-benar sudah mulai di ambang batas untuk bisa bergerak dengan normal. Setelah hal tersebut, Boruto yang melihat Otsutsuki sudah mulai mengendorkan kekuatannya dan hanya terus kabur, dia akhirnya menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu. Masing-masing Bunshin Boruto mengeluarkan Shiki Fujin, dan langsung mengejar Otsutsuki tersebut. Melihat ada Shiki Fujin yang sangat banyak di masing-masing Bunshin Boruto, membuat Otsutsuki berkata, "Sialan, aku tidak percaya dia bisa melakukan hal semacam ini. Apalagi dia sudah tahu kelemahanku, aku akan melakukan itu sekarang." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia langsung menghentikan langkahnya, dan alhasil, Bunshin-Bunshin Boruto dengan Shiki Fujin di tubuhnya masing-masing, langsung meraih tubuh Otsutsuki yang sudah berhenti bergerak. Tapi Otsutsuki tentu saja tidak akan menyerah dengan mudah. Dia langsung mengangkat kedua tangannya ke atas langit, dan beberapa saat kemudian, muncul sebuah sinar terang yang sangat tajam dari angkasa. Ternyata muncul sebuah bintang raksasa yang akan jatuh turun ke bumi. Deidara yang menyaksikan itu langsung terdiam dan tak percaya apa yang dia lihat, bahkan dia sambil membersihkan keringat dingin di dahinya sambil berkata, "Tidak mungkin, apa ini kekuatan dewa yang sebenarnya? Aku tidak percaya dia ternyata segila ini dan aku merasa bisa menang melawannya." Masih belum selesai kagum melihat apa yang ada di atasnya, Boruto langsung menghilangkan semua bunshinnya dan menarik Deidara agar menjauh. Saat itu Boruto langsung berkata, "Ini gawat, kita harus keluar dari sini semuanya. Si brengsek itu benar-benar menjatuhkan bintang untuk menghancurkan kita. Aku tidak percaya dia melakukan hal seperti ini."
terlalu berlebihan untuk menjadi kenyataan? Setelah hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsunya, dan kembali pindah ke atas kepala Jubi bersama Hidan. Saat itu Hidan berkata, "Hei, ada apa? Sinar terang apa yang ada di atas kita? Apa itu meteor?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Bahkan jauh lebih buruk daripada itu semua. Sial, aku harus membawa mereka juga yang masih bertarung di ujung sana." Deidara yang mendengar itu berkata, "Hei Boruto, bisakah kau menunda itu semua? Ini adalah karya seni sebenarnya yang aku tunggu-tunggu. Walaupun Edo Tensei ini hancur, aku tidak percaya bisa melihat keajaiban seperti ini hanya dewa yang bisa melakukan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Dia bukan dewa, mereka adalah parasit. Jadi jangan terlalu berlebihan, aku akan memulai untuk memindahkan kita semua dari sini, kita dalam bahaya besar." Hidan yang mendengar itu menatapi apa yang ada di atasnya. Saat itu dia berkata, "Sial, aku tidak tahu apa yang ada di atas sana, tapi kau benar Hidan, itu benar-benar indah. Aku jadi sedikit merasa aneh untuk bisa mengorbankannya ke Dewa Jashin." Setelah hal tersebut, Boruto yang sedang berusaha menggunakan segel jutsu di tangannya untuk membawa semua yang masih bertarung ke sini. Kurama langsung menghubunginya dan berkata, "Sialan Boruto, padahal aku baru saja selesai mengumpulkan energi alam dengan mode ini, tapi Otsutsuki itu masih bisa mengeluarkan benda aneh dari angkasa. Itu sebuah bintang, jauh lebih buruk daripada meteor sebelumnya. Ini seperti dia menjatuhkan bulan. Apa yang akan kita lakukan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Tentu saja, aku akan memindahkan kalian semua, tapi di satu sisi, aku berpikiran juga, Otsutsuki itu ingin menghancurkan dua makhluk aneh yang menjadi ancamannya juga. Aku sedang berpikir keras untuk memanfaatkan situasi ini." Kurama yang mendengar itu berkata, "Tidak mungkin kau mencoba berpikir untuk tidak pergi bersama mereka. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk kau tangani, tapi jika serangan sebesar ini untuk menghancurkan dua makhluk itu, bukannya ini juga menjadi keuntungan buat kita saat kabur dari sini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar juga, tapi jujur saja, aku sedikit kesal jika harus membawa mereka mundur semua tanpa meraih apapun. Setidaknya aku harus mengambil tetesan darahnya dan memberikannya kepada Hidan, dan dia bisa menggunakan mungkin kekuatannya di sana. Kalau alurnya terus seperti ini, aku kira benar-benar sia-sia. Kita juga menjadi tidak meraih apapun." Setelah pembicaraan mereka berdua sedang serius, ada hal yang tidak terduga terjadi di sana. Deidara tiba-tiba pergi menuju asal Otsutsuki itu yang akan menjatuhkan bintang raksasa untuk membasmi mereka semua. Saat itu Boruto mencoba menahannya, tapi Deidara berkata, "Aku akan menahannya selagi kau mencoba menggunakan jutsumu itu Boruto. Jangan khawatir, aku akan mengadu ledakan darinya menggunakan karya seni sejatiku. Entah mengapa rasanya ini sesuatu yang sudah aku tunggu dari sekian lama hidupku." Boruto yang mendengar itu berkata, "Sial, apa kau sudah mulai frustasi sampai menggunakan cara aneh seperti ini? Kembalilah, aku akan mengeluarkan jikukan untuk kita mundur sementara. Itu bukan sesuatu yang bisa kau atasi dengan kekuatanmu." Deidara yang mendengar itu langsung melemparkan pedang Rikudo yang ada di tangannya kepada Boruto sambil berkata, "Ambil itu. Aku rasa aku akan lebih bangga jika menggunakan kekuatan asliku. Santai saja, aku juga tidak mau tidak melihat akhir di zaman ini. Jangan berpikir aku akan lenyap." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sial, jika kau terkena jutsu darinya, maka apa yang kujanjikan untuk mengembalikan kalian akan sia-sia. Jangan membuat semua rencana ini menjadi berantakan. Kembalilah, ini belum terlambat." Deidara yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Aku benci mengatakan ini karena kau murid dari Sasuke. Tapi aku berterima kasih padamu bocah, aku sudah cukup senang melihat semua keajaiban di zaman ini. Jadi biarkan aku menyelesaikan apa yang aku inginkan. Selama aku hidup, karya seni darinya adalah sesuatu yang sangat indah, jadi aku ingin terlelap di dalamnya. Kalau begitu, selamat tinggal Uzumaki Boruto. Semoga harimu menyenangkan. Dan lagi, berhati-hatilah dengan Hidan payah itu.
Dia tidak bisa diatur, jadi jangan alihkan perhatianmu dengannya nanti.